Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aziza Naila, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2024 yang akan menjadi interviewer pada wawancara kali ini. Sebelum itu, bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Ayu. Adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan riwayat kehidupan dan pengalaman Anda. Nah, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara. Nah, semua jawaban yang Ayu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Nah, apabila terdapat pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, Ayu berhak untuk tidak menjawabnya. Nah, wawancara kali ini itu akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Sebelumnya sebelum memulai wawancara ini, saya ingin meminta kesediaan Ayu. Apakah Ayu bersedia untuk diwawancarai pada hari ini? Ya, saya bersedia. Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk merekam dan mencatat jawaban dari Ayu agar memudahkan saya untuk mengingat jawaban yang akan Ayu berikan nantinya. Oke. Nah, yang pertama itu, bagaimana Ayu menggambarkan keluarga Ayu secara umum? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya keluarga saya itu saya bisa menggambarkannya bahwa termasuk keluarga yang harmonis. Namun di balik keharmonisan itu ada beberapa aturan yang sulit untuk kita langgar. Jadi bisa dibilang di keluarga saya itu ada beberapa aturan yang tidak boleh kita langgar, baik itu seperti keluar malam mungkin tidak diperbolehkan, terus keluar mungkin sampai sebelum maghrib sudah pulang, dan ya kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana latar belakang keluarga Ayu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu bisa dibilang cukup baik karena orang tua juga mempunyai peran yang seharusnya, baik itu seperti ayah, ibu, serta adik-adik saya juga sangat baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau Ayu tidak keberatan, boleh Ayu ceritakan mungkin profesi dari anggota keluarganya Ayu. Nah, untuk dari bapak saya sendiri, jadi bapak saya itu kerja sebagai tukang. Jadi dia itu biasanya kerja rumah. Nah, kalau ibu saya sendiri itu dia kerja di mall pelayanan sebagai cleaning service. Ya, itu. Saudara-saudara Ayu? Untuk saudara saya sendiri, adik saya itu masih pelajar semua, satu bayi. Jadi untuk adik saya yang kedua itu, adik saya yang pertama itu dia masih SMA kelas 2, adik kedua saya itu SD kelas 6, lalu adik ketiga saya SD kelas 1, dan yang satunya bayi. Terus bagaimana hubungan yang terjalin di antara anggota keluarga Ayu? Menurut saya untuk hubungannya itu sangat baik karena komunikasinya juga baik, tidak ada yang disembunyikan karena di keluarga saya itu semuanya harus selalu terbuka. Kalaupun ada yang tersembunyi kita harus tanya baik-baik kayak ada masalah atau bagaimana, karena menurut kami menjaga hubungan di keluarga itu lebih baik. Oke. Terus bagaimana suasana yang biasanya terjadi di antara di dalam keluarga? Untuk suasananya menurut saya cukup baik karena kita merasa bahwa ini ya rumah. Jadi kita tidak canggung atau tidak takut untuk untuk berpendapat, tidak takut memberikan argumen dan sebagainya. Oke, terus bagaimana peran keluarga dalam mendukung aktivitas atau kegiatannya Ayu? Nah, untuk aktivitas atau kegiatan saya sendiri jujur cukup didukung, baik itu, tapi lebih didukungnya ke akademik. Kalau ke non akademik jujur agak kurang didukung. Jadi orang tua sendiri lebih mendukung saya di bagian akademik saja.
Berarti kedua orang tuanya itu lebih mendukung di bagian akademik. Iya. Oke. Terus bagaimana cara orang tua Ayu menunjukkan perhatian kepada Ayu? Kalau dari orang tua sendiri, mungkin cara memberikan perhatian itu lebih ke menanyakan setiap selesai belajar atau setiap selesai kelas kuliah, selalu tanya kayak bagaimana pelajarannya hari ini, aman, tugasnya sudah selesai dan sebagainya. Kalau mungkin selain dari segi pendidikan seperti yang Ayu jelaskan tadi, kalau dari segi kesehatan, terus keluar malam, begitu jam-jam keluar malam, bentuk perhatiannya itu bagaimana? Kalau dari kesehatan sendiri, ya jujur orang tua saya juga sangat memperhatikan itu, karena setiap dari jam makan juga atau kalau saya sakit juga selalu dihubungi, karena saya juga jauh dari keluarga. Selanjutnya kalau di bagian untuk keluar malam atau kegiatan setiap keluar malam itu, jujur saya sangat dibatasi, kayak ya udah kayak kalau mau keluar jam 10 maksimal. Kalaupun bisa jam 9 lah harus pulang. Oke, terus bagaimana reaksi orang tua Ayu ketika Ayu melakukan sesuatu yang dianggap baik atau berprestasi? Kalau dari bagian berprestasi, cukup bangga. Jadi orang tua saya itu sangat merasa bangga kalau misalnya saya mendapatkan suatu prestasi. Contohnya itu di SD SMP, mungkin selama saya berkegiatan, orang tua selalu mendukung, dan kalaupun saya dapat penghargaan, pasti mereka yang lebih support, lebih memberikan banyak apresiasi kepada saya sendiri. Bisa diberikan contoh bentuk apresiasi ataupun supportnya, misalnya dalam bentuk kalimat atau bagaimana? Kalau dari bapak saya sendiri, dia selalu bilang kayak bagus, harus lebih tingkatkan lagi, harus lebih banyak belajar lagi ke depannya. Terus kalau dari mamaku sendiri kayak keren juga, ya keren juga, tambah lagi prestasimu. Oke. Nah, terus bagaimana keterlibatan orang tua Ayu dalam kegiatan atau kehidupan Ayu ketika Ayu masih kecil? Boleh diulang pertanyaan? Bentuk keterlibatan orang tuanya Ayu dalam, baik itu dalam kegiatan ataupun di kehidupannya Ayu ketika Ayu itu masih kecil. Kalau dari orang tua sendiri, mereka sangat memperhatikan pergerakan saya waktu saya kecil. Dia yang selalu mengajari saya cara menulis, membaca, ya seperti itu. Selain menulis, membaca, bentuk keterlibatan lain selain dari itu apakah ada? Mungkin kalau dari keterlibatan yang lain itu bisa dibilang selalu berada di sekitar saya. Kalau misal kayak saya lagi main atau sebagainya, atau saya lagi keluar, selalu dijagai oleh orang tua saya sendiri. Oke. Terus bagaimana cara orang tua Ayu mendisiplinkan Ayu saat Ayu melakukan kesalahan? Mungkin kalau misalnya saya melakukan kesalahan, dari bapak saya sendiri bisa dibilang akan menegur. Terus ya akan menegurnya, begitu pula sama mama saya. Dan kalaupun masih terulang lagi, mungkin mereka sudah lebih tegas lagi, biasa mengancam, atau ya seperti itu kurang lebih. Oke. Terus apakah orang tua Ayu ini memberi kebebasan kepada Ayu dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan menurut saya iya, tapi selalu diberikan juga kata-kata kalau misal mengambil suatu keputusan, pikir juga yang mana baik, yang mana buruk. Jangan terlalu memikirkan kesenangan sendiri, harus perhatikan juga apa konsekuensi ke depannya. Terus bagaimana sikap orang tua Ayu ketika Ayu mengalami kesulitan? Sikap orang tua saya kalau mengalami kesulitan, mungkin kalau dari orang tua sendiri biasanya selalu memberikan pendapat kayak harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan harus juga terima karena itu konsekuensi saya sendiri. Karena saya melakukan kesalahan, harusnya saya juga bisa bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, terus pada usia berapa Ayu mulai menempuh pendidikan formal? Pendidikan formal usia
7 TK-nya juga. Iya. Kalau TK 4 tahun kayak, kalau bukan 4 tahun 5 tahun. Terus kalau SD? SD 7. SMP? SMP 12 13. SMA? SMA 16. Oke, berarti tidak tergolong terlambat, Ji. Tidak. Oke. Nah, terus bagaimana prestasi akademik Ayu selama menempuh pendidikan, baik itu dari SD, bisa diceritakan dari SD-nya mungkin, SMP, SMA. Kalau dari SD sendiri, mungkin bisa dibilang saya cukup aktif ya kalau di SD, karena ikut beberapa banyak kegiatan, selalu ikut cerdas cermat, ikut volley, kegiatan non akademik, karena waktu SD memang orang tua saya masih mendukung saya di bagian non akademik, kayak ikut pramuka, terus ikut lomba-lomba olahraga, English club. Terus kalau SMP sendiri, mungkin di SMP saya sudah mengurangi kegiatan, jadi saya lebih aktifnya itu pure di akademik saja. Terus selebihnya saya ikut organisasi yaitu PIKR dan pramuka sampai kelas 2. Kalau di SMA? Nah, kalau di SMA sendiri, saya juga lebih banyak berkegiatan di sekolah saja, ataupun ada kegiatan di sekolah baru saya ikut berkontribusi. Nah, selebihnya saya hanya aktif di organisasi PMR. Oke, berarti di bagian prestasi akademik ini cukup bagus, atau cukup bisa dibilang cukup stabil, karena kita lihat dari SD, SMP sampai SMA itu Ayu sendiri cukup atau mungkin bisa dibilang cukup sering, atau tidak terlalu sering juga, atau adalah kegiatannya di SD, SMP, SMA, bukan dibilang SD saja begitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus ada tidak mata pelajaran yang paling Ayu sukai selama bersekolah? Ini mencakup dari sekolah SD, SMP, SMA. Iya. Kalau dari SD sendiri, jujur saya sangat suka dengan pelajaran sejarah Islam. Bisa disebutkan alasannya? Ya, mungkin termasuk karena gurunya sendiri. Gurunya juga cukup baik, ramah. Terus selanjutnya memang karena pelajarannya itu kan terkait dengan Islam, jadi saya juga sangat tertarik sama hal-hal masa lalu yang dimana kayak kita mencari banyak informasi dari buku-buku, kayak oh begini sejarah Islam, begini orang-orangnya. Terus kalau dari SMP sendiri, mungkin saya lebih suka sama pelajaran seni budaya. Nah, jadi di SMP itu saya mulai tertarik sama menggambar dan tertarik sama lukisan. Mungkin karena bukan juga karena gurunya sih, tapi memang karena cara mengajarnya cukup membuat saya menarik. Padahal dulu di SD saya sangat-sangat tidak suka dengan menggambar, tapi di SMP saya sudah mulai tertarik, sudah mulai ikut belajar sampai ke jenjang SMA. Tapi di SMA saya tuh sangat suka sama pelajarannya sosiologi. Jadi saya sangat suka belajar sosiologi. Oke. Nah, jika tadi itu pelajaran yang disukai, ada tidak pelajaran yang tidak disukai atau kurang disukai selama SD, SMP, SMA? Jujur dari SD, SMP, SMA saya sangat-sangat tidak tertarik sama matematika, karena mungkin matematika ini terlalu menggunakan ilmu pasti yang jujur saya sangat tidak suka. Itu pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena hitung-hitungannya terlalu logik dan saya memang sangat tidak suka dengan logika. Dan yang ketiga itu mungkin karena efek kalau misal saya memang sangat lambat dalam menghitung. Oke. Nah, jadi pelajaran yang tadi disukai itu mungkin yang pertama itu di SD sejarah Islam, terus seni budaya dan sosiologi. Nah, yang paling tidak disukai itu matematika. Nah, oke. Terus apa jenjang pendidikan terakhir yang telah atau sedang Ayu tempuh? Kalau yang sedang saya tempuh ini, saya sebagai mahasiswi aktif semester 4. Oke. Nah,
Bagaimana hubungan Ayu dengan guru atau dosen selama menempuh pendidikan? Ini guru atau dosen? Guru dan dosen. Guru itu baik waktunya Ayu SD bersekolah. Baik, jadi menurut saya sebagai baik, sikap saya kepada guru ataupun dosen atau sikap baliknya guru ke dosen jujur itu cukup baik. Kami menjalin hubungan yang baik sesuai dengan tugas masing-masing, baik itu sebagai siswa maupun mahasiswi, dan baik sebagai guru dan dosen. Oke. Nah, apakah Ayu pernah mengalami kesulitan belajar selama bersekolah? Kesulitan belajar selama bersekolah, mungkin iya. Bentuk kesulitan seperti apa yang Ayu rasakan? Ini saya ceritakan yang di kuliah saja. Iya, bisa diceritakan sewaktu SD. Saya mau tanya dulu, ini kesulitannya apakah ada yang dirasakan waktu SD, SMP, SMA yang semasa Ayu bersekolah? Mungkin kalau dari SD, SMP kayaknya. Oh, bisa Kalau diceritakan. dari awal-awal masuk SMP, ya SMP sama SMA mungkin. Nah kalau dari SMP mungkin ya karena saya di SD itu masih kayak ya teman-teman saya itu di lingkup SD saja. Nah pas masuk SMP itu kan sudah banyak kita lihat orang-orang baru lagi. Nah di situ saya pure kayak kayak kenapa orang ini kayak asing semua dilihat, terus mulai menutup diri, kayak takut untuk berbicara dan sebagainya. Jujur itu ya kalau saya rasakan di SMP. Terus masuk di SMA, mungkin karena saya masuk SMA itu juga COVID, jadi selama semester 1 itu saya agak kurang berkomunikasi sama siapa-siapa, kurang mengetahui siapa-siapa juga. Jadi saya hanya pure tahu itu kayak oh ini teman SMP saya, ini teman SD saya. Selebihnya saya kurang berinteraksi karena memang saya tidak tahu. Nah jadi saya itu mulai berinteraksi itu kayaknya kalau di semester 2 kelas 1, karena di semester 1 kelas 1 itu memang saya pure tidak tahu siapa-siapa, tidak kenal sama siapapun, jadi saya agak kurang berinteraksi sama teman SMA. Nah, kalau bentuk kesulitannya seperti itu, apakah ada dampak atau ada dampak yang diberikan terhadap hal tersebut kepada dirinya Ayu? Kalau dari SMA sendiri jujur saya merasa kesulitan, apalagi di waktu itu di kelas saya sendiri itu saya tidak kenal siapa-siapa. Jadi saya agak kesulitan mendapatkan informasi atau mendapatkan informasi karena saya tidak kenal siapa-siapa di dalam kelas. Saya hanya tahu sebatas nama saja. Jadi lebih tepatnya saya hanya chat orang saja yang kayak oh ini satu kelas saya, tanpa sebenarnya kayak siapa ini, enggak aku tahu mukanya, enggak aku tahu orangnya. Jadi kayak ya udah memberanikan diri, tapi jujur agak kurang nyaman karena memang saya tidak kenal orangnya siapa. Oh, berarti hanya takut untuk chat ataupun untuk untuk melihat, ataupun berarti hanya rasa takut saja, kayak cemas begitu, kayak khawatir tidak punya teman, ada ndak begitu? Ada banget karena jujur kan dari awal saya juga hanya chat 1-2 orang kayaknya kalau tidak salah, selebihnya kayak ya udah biar begitu saja karena agak tertutup. Berarti bisa dibilang juga Ayu ini kesulitan. Ya, awal-awal itu awal-awal kesulitan dalam mencari ataupun mendapat mencari hubungan pertemanan begitu, menjalin hubungan pertemanan. Agak kurang karena mungkin juga karena kan online, jadi agak susah untuk bisa cari teman. Nah, kalau kuliah apa? Kalau dari kuliah mungkin dari segi lingkungan, mungkin karena lingkungan baru juga kan. Kalau SD, SMP, SMA kan kita ketemu sama orang-orang yang kita sudah kenal, terus hidup sama keluarga. Nah kalau di kuliah mungkin lebih agak sulit karena itu kan termasuk lingkungan baru, sedangkan saya juga baru pertama kali menginjak kota Parepare, jadi otomatis saya agak kurang beradaptasi awal-awalnya, baik itu dari segi pertemanan, segi lingkungan, segi hidup mandiri, hidup sendiri. Berarti bisa dibilang transisi dari awal persekolahan ke perkuliahan itu karena kesulitannya itu yang pertama karena perubahan lingkungan, lingkungan yang berbeda, beda kota begitu. Iya betul sekali. Terus pertemanan juga
di sana berbeda. berbeda. Apalagi budaya. Ya, budayanya juga beda. Nah, terus bisa dibilang juga transisinya ke sana. Kalau Ayu sendiri bilang tadi berarti Ayu di sana ngekos ya. Iya, saya ngekos. Berarti Ayu di sana itu hidup sendiri. Iya, saya hidup sendiri di kos. Berarti bisa kita bilang juga kesulitannya karena Ayu yang dulunya apa-apa selalu dengan orang tua, sehingga di sana itu ngekos sendiri, apa-apa sendiri. Iya. Nah, ada ndak dampaknya seperti mungkin Ayu rasa cemas, khawatir, atau takut, sedih, dampak ke mental begitu? Ada? Kalau dari awal saya masuk di perkuliahan itu mungkin ada ya, karena pertama itu mungkin lebih ke rasa khawatir karena saya takut. Saya khawatir juga kalau misal saya datang ke sini sendiri terus tidak jadi apa-apa, saya khawatirnya ke sana. Terus saya juga khawatir tidak bisa menjaga diri dengan baik. Saya juga khawatir kalau misal nanti kurang bisa beradaptasi sama siapa-siapa begitu. Awalnya seperti itu. Terus kalau dari rasa sedih juga mungkin iya, karena untuk pertama kali saya jauh dari orang tua sendiri. Oke. Nah, terus ada ndak dampak ke aktivitas yang Ayu lakukan sehari-hari? Misalnya Ayu Ayu di kos itu awal-awal malas-malasan, malas melakukan ini, malas mengerjakan itu karena rasa sedih itu begitu. Kalau itu sendiri mungkin rasa itu ada ya, tapi mau bagaimanapun kita juga kan hidup sendiri, jadi otomatis ya harus hidup juga mandiri, harus lebih banyak juga berkegiatan supaya kita tidak berlarut-larut sama kesedihan itu sendiri. Tapi ya caranya ya kita harus banyak berkegiatan, tidak harus sedih-sedih terus. Nah, terus bagaimana kondisi kesehatan fisik Ayu saat ini? Untuk saat ini kondisi fisik saya itu cukup baik. Nah, oke. Dalam situasi apa Ayu merasakan kondisi kesehatan fisik Ayu menurun? Apakah ada situasi tertentu yang membuat menurut Ayu kondisi fisik saya menurun? Mungkin itu selama kuliah, karena selama kuliah saya kurang tidur, jadi kebanyakan begadang, terus sampai-sampai juga biasa lupa makan, jadi kondisi fisik saya itu sangat-sangat menurun, jadi kurang tidur, terus biasa juga kambuh, sakit. Nah, apakah kondisi kesehatan fisik ini mempengaruhi aktivitas yang Ayu lakukan setiap hari? Kalau dari begadang mungkin kalau misalnya kurang tidur iya, karena jujur saya agak kurang fokus di dalam kelas sendiri, kebanyakan mau tidur, terus selebihnya kalau misalnya saya pulang kampus lebih kebanyakan tidur atau kelebihan tidur, jadi otomatis juga membuat badan juga jadi sakit dan tidak nyaman untuk beraktivitas. Oke. Nah, bagaimana Ayu menyesuaikan kegiatan Ayu ketika kondisi kesehatan fisiknya Ayu ini tidak seperti biasanya? Bagaimana cara Ayu menyesuaikannya, baik itu dalam melakukan kegiatan ataupun pergi kuliah, pergi kampus begitu? Mungkin kalau menyesuaikan sepertinya lebih ke mencoba untuk menganggap diri saya itu biasa aja atau seperti pada umumnya aja. Jadi selama di kelas atau selama berkuliah juga walaupun saya merasa mengantuk atau merasa kurang konsentrasi, saya tetap mencoba atau berusaha untuk bisa menangkap materi yang dibahas oleh dosen. Begitu pula kalau misal ada teman saya yang menyapa, walaupun saya agak kurang nyaman atau kurang bahagia dan kurang semangat juga ke kampus, saya selalu berusaha untuk selalu semangat menyapa teman-teman yang lain. Oke. Nah,
bagaimana cara Ayu menjaga kondisi kesehatan fisik Ayu agar tetap baik? Untuk menjaga kesehatan saya agar tetap baik, mungkin lebih ke apa ya? Kalau dari bapak saya selalu suruh saya olahraga pastinya selama setiap bangun tidur harus olahraga dulu. Terus selalu diingatkan untuk minum air putih banyak-banyak supaya tidak dehidrasi juga. Terus kalaupun misal ada waktu jeda kuliah, sebaiknya saya pulang tidur dulu, karena kalau misalnya saya tidak tidur, saya jujur tidak bersemangat untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Oke. Nah, terus bagaimana hubungan Ayu dengan teman-teman di lingkungan sekitar Ayu? Ini yang sekarang atau yang untuk kalau dulu ya, di awal-awal saya ada di Paris sendiri, jujur agak kurang awalnya saya agak kurang ingin beradaptasi, karena mungkin orang-orang di sana jujur enggak ada orang saya kenal, apalagi memang pure saya juga dari Selayar juga waktu itu di angkatan 24 memang cuma 2 orang, apalagi itu hanya cowok, jadi agak kurang pintar beradaptasi. Jadi pas awal-awal saya masuk PKKMB, bisa dibilang teman-teman saya itu hanya teman-teman kos saja, selebihnya tidak ada. Oke. Nah, apakah Ayu memiliki teman dekat yang sering Ayu ajak berbagi cerita atau pengalaman? Mungkin bisa dibilang teman kos sendiri. Nah, bagaimana cara Ayu biasanya menghabiskan waktu luang bersama orang lain? Untuk waktu luang sendiri, jujur awal-awal juga saya agak kurang sering menghabiskan waktu luang sama orang lain. Lebih banyak memang saya beraktivitas di kos saja, jadi lebih banyak waktu luangku itu hanya untuk teman-teman kos saja, selebihnya tidak terlalu ini. Bentuk aktivitasnya itu seperti apa? Bentuk aktivitasnya itu mungkin setelah selesai perkuliahan, biasanya kami kumpul di satu kamar, terus ya udah cerita kesehariannya bagaimana. Oke. Apakah hanya itu? Selebihnya paling kami masak untuk makan malam, terus main ya bercanda, terus biasa tidur sama-sama semua. Terus apakah Ayu aktif mengikuti kegiatan sosial atau organisasi Dulu ini sekarang? untuk sekarang saya aktif di salah satu organisasi. Bisa diceritakan? Baik, jadi saya aktif di salah satu organisasi, yaitu organisasi UKM seni di kampus saya. Jadi saya juga baru aktif itu baru-baru ini di semester 4 sebagai salah satu koordinatornya. Bisa diceritakan kenapa atau apa alasannya kenapa Ayu baru-baru aktif, atau kenapa Ayu memutuskan untuk aktif organisasi di semester ini? Mungkin dari mungkin karena kegiatan saya selama SMA ya, di selama kelas 2 atau kelas 3 itu kan saya sudah aktif ini organisasi. Saya suka organisasi. Terus di semester, tapi waktu saya kuliah, karena saya takut beradaptasi dan saya juga takut kewalahan sama tugas-tugas, saya berinisiatif untuk tidak masuk organisasi itu di semester 1 dan semester 2 bahkan. Cuman setelah saya pikir-pikir, kayak selama semester 1 semester 2 itu kegiatan saya itu hanya kuliah terus pulang, kuliah pulang, itu aja. Nah, pas semester 3 saya sudah mulai suka ikut kepanitiaan. Jadi saya di semester 3 itu sudah mulai ikut kepanitiaan, dan di situ saya baru mulai tertarik sama kegiatan-kegiatan di luar kegiatan-kegiatan kampus. Nah, jadi saya memutuskan pas semester 4 saya sudah mau masuk di salah satu organisasi supaya saya bisa menjadi mahasiswi aktif lainnya yang tidak hanya kuliah saja. Apakah Ayu pernah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain? Jujur, untuk menjalin hubungan dengan orang lain itu lebih ke awal-awal masuk kuliah saja. Tapi kalau semenjak sampai detik ini pun, jujur menurut saya juga udah lebih mudah beradaptasi. Mungkin juga karena sudah banyak relasi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke riwayat perkembangan.
Nah, bagaimana kondisi Ibu Ayu saat mengandung Ayu? Sesuai dengan cerita ibu saya sendiri, selama mengandung saya itu ada perubahan di bagian perutnya. Menurut saya seperti itu sesuai sama cerita ibu saya, dan sampai sekarang pun juga di perut ibu saya itu masih ada tanda perubahan itu. Terus bagaimana kondisi Ayu saat masih berada dalam kandungan? Kondisi saya menurut ibu saya sendiri itu cukup baik. Tidak ada juga yang kurang, alhamdulillah. Nah, bagaimana kondisi Ayu ketika baru dilahirkan? Dan yang baru dilahirkan juga menurut saya itu baik, tidak ada sesar atau sebagainya. Jadi menurut saya untuk hal tersebut kondisi saya maupun kondisi ibu saya juga baik. Bagaimana keluarga Ayu merawat Ayu pada masa awal setelah Ayu lahir? Saya menceritakan ini sesuai sama cerita orang tua saya sendiri. Jadi menurut saya cara mereka merawat saya selama saya masih kecil itu cukup baik. Mereka merawat seperti bagaimana tugas mereka sebagai ayah dan ibu, selalu berada di samping, apalagi saya sebagai anak pertama. Jadi mungkin orang tua saya itu lebih produktif dan lebih banyak menghabiskan waktunya kepada saya sendiri. Terus bagaimana perubahan fisik yang Ayu rasakan selama masa pertumbuhan, baik itu dari kecil sampai sekarang? Perubahan fisik? Iya. Mungkin kalau dari kecil saya bisa dibilang juga BB-nya itu terlalu berlebihan. Jadi bisa dibilang kualitas tubuh saya itu agak lebih besar. Tapi semenjak saya masuk TK, SD itu sudah mulai menurun. Jadi saya sudah lebih, mungkin juga karena lebih banyak aktivitas, jadi saya BB saya itu turun drastis sampai pada akhirnya kayaknya kurang lebih itu saja. Baik di bagian perubahan fisik berarti yang berubah hanya berat badan. Iya. Nah, terus yang di kemampuan fisik yang apa saja yang menurutnya Ayu berkembang atau meningkat dari masa kecil sampai sekarang? Kalau dari perubahan fisik sendiri, kekuatan fisik, kemampuan fisik sendiri, mungkin sekarang saya lebih kalau dari dulu ya, mungkin karena kita masih anak-anak, jadi kita lebih banyak orang tua ya, mengandalkan orang tua. Nah, cuman sekarang kita lebih mengandalkan diri sendiri, jadi kemampuan juga lebih meningkat, lebih sering angkat-angkat beban yang berat. Kalau dulu ya masih kurang bisa. Kalau sekarang Sudah bisa. Bisa banget. Oke, terus bagaimana perkembangan fisik Ayu mempengaruhi aktivitas sehari-hari? Kalau aktivitas saya sehari-hari mungkin jauh lebih mudah. Jadi saya lebih mandiri atau melakukannya sendiri saja tanpa harus membebani orang lain, bahkan orang tua saya sendiri. Oke. Terus kegiatan fisik apa yang sering Ayu lakukan selama proses pertumbuhan? Kegiatan fisik saya selama pertumbuhan, ya, bisa contohnya kayak selama proses pertumbuhan Ayu selalu berlari, jogging begitu, kayak melakukan bentuk-bentuk aktivitas seperti Oke. Jadi mungkin selama pertumbuhan SD ke SMP SMA itu saya sudah lebih sering bermain volley, apalagi kalau di SMA saya sudah sangat-sangat sering bermain itu. Terus pas masuk kuliah itu saya lebih sering ikut bulu tangkis, terus ikut jogging juga biasanya, seperti itu. Nah, bagaimana Ayu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang terjadi selama masa pertumbuhan? Untuk menyesuaikan diri sendiri itu agak lebih mudah, tapi yang susah itu kalau misal saya pernah berhenti, kayak misal sebulan 2 bulan saya berhenti melakukan aktivitas berat seperti itu, terus kembali lagi melakukan hal itu, biasanya itu perubahan fisiknya itu agak lebih susah, atau misalnya kayak badan semua sakit-sakit karena baru lagi mulai beradaptasi sama hal-hal itu. Oke. Nah, terus kita masuk ke perkembangan mentalnya.
Nah, bagaimana perasaan Ayu ketika menghadapi situasi yang membuat Ayu tertekan atau tidak nyaman? Kalau misalnya saya ada di posisi tertekan atau tidak nyaman, jujur saya agak ini agak pusing sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi biasanya yang saya lakukan itu tidur dulu baru pikir baik-baik. Nanti kalau bangun kalau misalnya sudah fresh, baru saya pikir kayak sebaiknya saya lakukan ini dan ini. Apa biasa yang membuat Ayu merasa tertekan? Mungkin kalau dari kondisi tertekan itu selama saya kuliah, saya pernah merasakan kondisi tertekan itu kalau misal tugas deadline terus ada kegiatan organisasi juga, terus belum lagi harus masuk kelas, jadi kayak tertekan, harus pusing mau kerja yang mana dulu di situ. Nah, selain dari itu ada tidak bentuk perasaan yang membuat Ayu merasa tidak nyaman atau tertekan itu selain dari tugas kuliah, kegiatan organisasi? Mungkin kalau dari itu sendiri lebih ke lingkungan pastinya. Biasa kalau misal saya agak kurang nyaman sama seseorang, atau misal mungkin ada hal yang memang agak kurang menyenangkan di hati saya, biasanya saya kayak lebih banyak diam, lebih banyak tidak bicara, terus agak menghindar, terus ya lebih banyak mengurung diri sendiri saja. Bagaimana cara Ayu mengambil keputusan ketika Ayu memilih di antara beberapa pilihan, antara pilihan satu atau pilihan A, pilihan B begitu? Kalau dari Bentuk cara mengambil keputusannya itu bagaimana? Kalau dari bentuk memilih itu lebih ke pikir dulu satu-satu, apa konsekuensinya nanti aku dapat. Kalau misalnya saya pilih pilihan satu, apa konsekuensinya, pilihan dua apa konsekuensinya. Terus ya selama sesuai dengan pilihan tak, ya harus juga ditanggungjawabkan bagaimana nanti hasilnya. Apakah Ayu pernah mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan? Dari mengambil keputusan, mungkin ya pernah. Apakah itu terjadi pada fase tertentu dalam hidup Ayu? Fase tertentu bisa dibilang iya. Jadi jujur, pertama saya pernah dapat pilihan itu awal-awal masuk kuliah. Saya disuruh pilih sama orang tuaku, mamaku disuruh pilih mau mau mencalonkan di coba-coba dulu di PNS atau CPNS, atau lanjut misalnya kuliahmu. Nah jujur di situ kayak pusing, baru-baru kak sampai di Pare, baru-baru kak kuliah disuruh kak pilih. Nah bilang coba dulu di CPNS, terus bilang kak kayak lah apa paling aku bikin kuliah kalau misal mau jaga lagi CPNS begitu. Terus bilang mamaku pikir saja dulu, pikir baik-baik. Terus setelah saya pikir kayak ya udah lebih mau kak kuliah, karena memang dari awal keinginanku mau kuliah. Oh itu. Terus bagaimana cara Ayu menyelesaikan masalah yang Ayu hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dalam menyelesaikan masalah sendiri lebih banyak pikir dulu apa saja nanti konsekuensinya kalau misal ada masalahku terus tidak ku selesaikan dengan baik, tidak ku pikir dengan baik, lebih banyak begitu. Terus kedua itu lebih banyak cerita dulu sama orang tuaku kayak ada masalahku begini, bagaimana harus kulakukan. Nah terus nanti baru ku pikir kayak oh sebaiknya begini harus kulakukan, sebaiknya begitu. Berarti Ayu melibatkan orang tuanya dalam menyelesaikan masalah. Iya, saya sangat-sangat melibatkan orang tua saya sendiri. Oke. Nah, apakah Ayu dapat memusatkan perhatian dengan baik ketika melakukan sesuatu kegiatan? Iya, karena jujur saya tidak multitasking. Jadi kalau misal ada kegiatan atau ada hal yang saya lakukan, saya memusatkan satu hal itu. Karena kalau misal saya melakukan dua hal dalam satu waktu, jujur pekerjaan saya itu tidak maksimal. Oke. Apakah Ayu mudah mengingat kembali hal-hal yang baru saja Ayu dengar atau alami? Kalau dari mengingat antara bisa dan tidak, biasanya itu memang bisa, tapi biasa ada hal kalau misal ada kegiatanku terus disuruh kan mengingat, tapi agak kurang bisa kutangkap itu ingat. Karena kalau misal ada pekerjaan yang sedang kulakukan, kalau misal kayak di kelas terus kayak balas ke chat, terus dosenku memaparkan materi, jujur itu materinya tidak paham karena tidak menangkap kak. Berbeda kalau misal saya dengar dosenku bicara tanpa melakukan kegiatan apapun itu bakal selalu ku ingat apa materinya, apa yang dijelaskan. Berarti
bisa dibilang jadi Ayu ini mengingat hal-hal yang baru, Iya, yang baru didengar. yang baru didengar. Kalau misal saya terpusat sama satu hal saja. Oh, kalau pusatnya terbagi-bagi tidak. Tidak. Oh, berarti gampang mengingat. Iya. Karena kalau baru dengar. Iya. Oh, oke. Nah, terus bagaimana Ayu mengekspresikan perasaan ketika Ayu merasa senang, sedih, dan marah? Kalau mengekspresikan diri, kalau misalnya saya senang, lebih banyak paling lebih banyak bercerita sama keluarga, teman-teman, kayak ada kegiatanku begini kulakukan, bahagia kak begini dan sebagainya. Terus kalau kalau masalah sedih, lebih ke menutup diri saja, tenampi pikiranku, tenampi diriku, atau sudah pakat tidur baru kak saya cerita ke orang tuaku, lebih tepatnya. Kalau marah? Kalau marah lebih banyak diam. Oke. Nah, apa biasa yang membuat Ayu merasa senang, merasa sedih, atau merasa marah? Kalau senang ya mungkin itu sangat kompleks ya, banyak. Kalau misal ada satu pencapaianku terus terwujud, nah itu jujur saya sangat-sangat senang. Contohnya mungkin kalau misal selama kuliah saya belajar sampai tengah malam, terus hasil kuliah kayak belajar untuk persiapan ujian, terus hasilnya itu sangat-sangat memuaskan dan sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, saya tuh biasa tanya ke teman-temanku, terus saya telepon orang tahu kayak, ih segini ku dapat nih begini, dan terus kayak ya merasa senang begitu, pasti lebih ke menyampaikan ke orang lain. Terus kalau misalnya sedih, sebaliknya, kalau misal kayak sudah maka belajar sampai tengah malam terus hasilnya ternyata di luar dari ekspektasiku, agak mengecewakan, apalagi kayak setersisa itu nggak belajar, pada akhirnya memang nilaiku agak kurang memuaskan. Jadi biasa saya cerita mamaku kayak, sampai jam segini mak kerja, tugas, belajar dan sebagainya, terus hasilku ternyata kurang. Terus biasa bilang mamaku kayak, udah belajar lagi, lebih baik lagi belajarmu. Terus kalau dari marah sendiri, mungkin kalau ada saja hal yang kayak kurang nyaman kurasa di selama perkuliahan ya, kalau ada kurang nyaman atau ada perkataannya temanku yang agak kurang mengenakan, lebih kayak ya udah pendam saja dulu, nanti mendingan baru kayak ya udah saya maafkan lagi. Oke, mungkin itu kalau dari segi pendidikan. Iya. Misalnya kalau dalam hal lain, ada ndak yang selain dari itu, di luar dari itu, yang membuat senang, sedih? Kalau kalau misalnya di keluarga ya, Iya. kalau dari keluarga sendiri, rasa senang itu kalau misal selama di rumah, kalau rasa senang itu kalau kayak pulang kampung, terus pulang kak disediakan makanan kesukaanku, kayak jujur kebahagiaan tersendiri bagi saya, kayak ternyata orang tua saya sendiri masih memperhatikan saya, kayak pulang juga selalu menyediakan apa yang kuinginkan begitu. Jadi jujur itu kesenangan tersendiri. Terus kalau dari rasa sedih sendiri itu lebih ke kalau misal ada satu hal atau lain hal yang orang tuaku nasuruh kak, terus saya tidak mendengar, terus orang tuaku lebih ke menegur, pastinya ada lah rasa sedihnya, tapi kayak lebih ke mengambil pembelajaran saja, kayak ya kenapa harus berlarut-larut sama kesedihanku, kalau misal memang demi kebaikanku sendiri, jadi itu nategur kak. Terus kalau dari marah sendiri mungkin lebih ke adik-adikku ya, kalau misal ada yang agak tidak mendengar ya, adikku lebih ke sering menegur kalau dari adikku sendiri, jadi lebih banyak marah-marah sama adik-adikku saja. Berarti bisa dibilang kalau dengan saudaranya Ayu ini marah, Iya. meluapkan. Iya, kalau dari adik-adikku sendiri. Oke. Nah, kalau dari oke, begitu. Kalau dari sisi non akademik, misalnya prestasi-prestasi yang dicapai, lomba-lomba begitu, bentuk cara mengekspresikan perasaan senangnya itu bagaimana?
Kalau saya ada di, jadi pernah Misalnya di ketika mendapat juara begitu. jadi di SD ya, mungkin karena di SD saya lebih banyak lombanya itu di SD. Selama saya dapat juara atau selama saya dapat apresiasi atau penghargaan, sebaliknya yang cara saya mengapresiasi hal tersebut itu lebih banyak bicara ke orang tua, terus apalagi ke bapak saya, karena bapak saya itu paling memperhatikan bagian akademi saya. Jadi kalau misal saya dapat juara atau penghargaan, lebih banyak bicara ke orang tuaku, karena menurutku itu lebih bahagia menyampaikan kebahagiaanku ke mereka, kayak ih dapat kak begini, dapat kak juara segini, terus bilang bapakku kayak ih selamat selamat dan sebagainya. Bahkan pernah kak nagendong dari sekolah sampai ini luar sekolah. Berarti ada rasa rasa senang, ada rasa bangga Iya. tersendiri jika jika perasaan senang seperti tadi itu di diekspresikan seperti tadi. Iya. Kayak rasa bangganya atau rasa senangnya itu berlipat-lipat. Iya. Karena ada lagi pujian dari orang tua. Betul sekali. Nah, bagaimana di sini? Nah, kita lanjut. Bagaimana cara Ayu mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan Ayu? Mungkin kalau masalah kayak emosi yang tidak sesuai dengan keinginanku itu lebih banyak diam, terus kayak ya lebih banyak diamku, terus pikir kayak kenapa orang-orang begini atau kenapa tidak sesuai sama ekspektasiku dan sebagainya. Saya lebih banyak diam diri saja dulu, kayak tenangkan dulu pikiranku. Jadi saya lebih banyak mengurung diri, terus kayak berkali sama pikiranku sendiri, karena kalau misalnya kulapkan sama orang, takutnya nanti kena imbas sih ke orang itu. Oh, berarti ada ndak contoh situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya Ayu, bentuk-bentuk situasi yang mungkin atau di masa lalu ada ndak situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya Ayu, bentuknya atau contohnya lah seperti apa atau gambarannya bagaimana? Mungkin saya ambil di SMA ya. Jadi dulu itu di SMA pernah kak di organisasi PML itu kan harusnya ada camping PMI satu kepulauan, satu kabupaten. Nah di situ kan saya sudah menyiapkan itu tuh sekitar 1 sampai 2 bulan kayaknya untuk persiapan itu camping, kayak latihan kak sama anak-anak organisasi. Nah pas sampai kayak latihan juga sama anak-anak PMI, terus pas sampai kayak hamin 1 minggu kayaknya kalau tidak salah itu saya kasih kertas surat izin orang tua. Cuman bapak saya itu menolak, kayak bilang ih kenapa harus kok ikut beginian belum pilih lagi sekolahmu dan sebagainya. Jadi kayak jujur di situ saya juga cukup emosi saya agak meningkat ya, tapi saya pendam saja karena ya mau diapa, karena ini orang tua tak juga tidak mengizinkan. Jadi ya sudah, lebih tepatnya saya kayak diam, terus pasrah sama kejadian itu. Terus ya sudah, saya sampaikan saja ke pembinaku kalau misalnya tidak bisa ikut kegiatan itu. Oke. Nah, selain dari situasi seperti itu ada ndak situasi yang mungkin yang menurut selain dari akademik yang mungkin ataupun non akademik yang mungkin kayak harusnya begini, baik itu di dalam keluarganya Ayu, harusnya saya yang paling begini, saya yang paling ini di sini begitu ya, tapi tiba-tiba tidak, atau mungkin dengan orang tua atau orang lain yang kayak harusnya saya yang disayang ataupun saya yang dapat ini, kenapa malah ini begitu. Kalau rasa itu mungkin dulu waktu kecil, karena kan saya punya sepupu, lalu sepupu saya itu memang pure lebih banyak keluarga aku memang yang biayai. Mungkin dari situ kayak mulai merasa iri, kayak kenapa bukan ke saya lebih dipentingin sepupuku daripada saya. Tapi ya awalnya saya merasakan itu, kayak merasakan iri, kayak kenapa lebih prioritaskan di sepupuku daripada saya, padahal saya anaknya begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir kayak ternyata
begini pikirannya orang tua aku. Memang sayanya saja yang terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mengetahui alasan dari orang tuaku sendiri. Tapi mungkin itu karena juga masih kecil kak, jadi agak kurang pintar apa kak memikirkan hal tersebut. Oke. Kalau tadi bagaimana bentuk cara pengendalian emosinya, bisa kita ulang? Kalau Maaf. dari pengendalian emosi itu lebih banyak ke diam kok. Oh, jadi diam. Iya. Tapi pernah ndak Ayu tiba-tiba meluapkan, atau ada ndak situasi yang tiba-tiba Ayu sudah tidak bisa pendam lagi nih? Kalau mungkin kalau begitu lebih banyak kalau berkali sama dekku di kalau begitu kebiasa kalau kulapkan yang amarah aku lebih banyak kayak marah-marah kak, iya, tapi lebih marah tapi sambil menangis kak lagi. Oh, tapi dengan hal yang sama, dengan situasi yang sama yang tidak sesuai dengan keinginannya Ayu. Iya. Oh, berarti dalam persaudaraan ada juga situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Iya. Bisa diceritakan? Kalau misal itu ada itu adekku cowok, kalau Iya. misal kayak sudah ditanya jangan keluar malam, atau misal iya jangan keluar malam, apalagi waktu itu orang tua aku kan pergi, jadi kayak harus orang tua aku nitip, nah bilang jangan aku biarkan keluar malam itu sampai jam 10 atau jam 11 begitu. Cuman di situ adekku kalau nggak salah kak pulang jam 1 atau jam 2. Nah di situ itu terjadi tuh sekitar 2 sampai 3 kali kayaknya kalau nggak salah kak, berturut-turut. Sampai pada akhirnya kayak capek maka bicara, capek maka juga bicara, kayak capek maka juga ceramahi meluap emosiku, saya marahi nih, tapi tapi kasihan juga pak. Nah itu juga mukanya terlalu membuat saya ini mau menangis, jadi biasa marah-marah sambil menangis. Oke. Nah, bagaimana reaksi Ayu ketika seseorang menegur atau ada orang lain yang mengkritik Ayu, baik itu dalam hal penampilan atau cara Ayu berpendapat, atau pokoknya hal-hal lain yang orang lain itu kritik tentang dirinya Ayu, atau semuanya, baik itu dia mengkritik tentang keluarga, pendidikan, ataupun semua? Mungkin kalau kritikan atau pendapat orang lain ke saya, saya lebih ke saring saja kayak mana yang memang bagus untuk saya ubah, atau kalau misal kayak bisa narusak mental kan kayak ya udah biar nih bodo amat ya kak. Tapi kalau misal menurutku kayak oh ini demi kebaikanku ji dan sebagainya, kayak ya udah saya terima dengan baik-baik saja. Tapi memang menurutku agak kurang ini, memang kayak biasa ada memang kayak tiba-tiba lagi kepikiran, apalagi kalau misal ada beberapa orang kayak suka karena bilang kayak ih kenapa kok sekarang tambah naik BBM dia begini-begini, kayak lebih kepikiran kak, kayak oh iya kan naik BB ku, jadi kepikiran kak, ke pressure kak. Jadi biasa suka kak bilang kayak dari situ kayak biasa pikiranku kayak ya sudah harus kak bisa kurangi lagi BB ku dan sebagainya. Oh, jadi bentuk reaksinya itu seperti apa? Tergantung kalau misal pendapatnya menurutku itu baik untuk ke diriku tuh pasti bakal ku terima dengan baik juga, kayak oh iya kak begini kak, jadi bisa ku ubah lagi diriku untuk lebih baik. Tapi sebaliknya kalau misal ada cara nama kritik itu tidak tahu bahasa, masukku bahasanya terlalu menyakitkan nih, Padahal mungkin artinya baik, cuman kayak mungkin sayanya juga kayak terlalu ini kak, terlalu baperan kak. Biasa kalau misal terlalu begitu juga cara bicara, biasa kayak kak agak cukup sedih, tapi nanti ku pendam ji dulu, terus nanti baru ku bilang kak oh pengertiannya ini orang itu begini ji, harusnya jangan marah. Nah, apakah itu sama dengan Ayu ketika Ayu ditegur, baik itu orang tua ataupun teman ataupun saudara mungkin? Kalau dari orang tua aku sendiri, Iya. lebih banyak kalau dari bapakku atau mamaku nategur kak, iya lebih banyak memang sedihku. Tapi mungkin juga karena nadanya lebih tinggi, jadi biasa itu juga kasih ke pressure kak, kayak takut kak sedih, tapi sudah itu kayak kusaring gitu, tahu kayak lah menurutnya orang tuaku itu begini, baik untuk saya bukan untuk keburukanku. Nah baru kayak oh harus kak begini lagi ke depannya, harus kak lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, kalau di pertemanan mungkin, dan bentuk tegurannya itu teguran yang
yang sensitif, bisa kita bilang sensitif. Nah kalau temanku tuh sendiri lebih ke belak-belakan nih pasti, Ya. lebih sering begitu. Langsung bicara aja saja. Kalau misal ada kayak penampilan kayak misal tuh ada di teman kos gitu, kalau misal pakaianku agak ini enggak kayak misal outfitku tuh nabrak ya menurut pikirannya, langsung saja Nabi bilang, enggak malu kak keluar begitu. Terus bilang kayak kenapa kak lah, ini pakaianku. Terus bilang coba mau kau lihat kayak begini. Terus kayak ya biasa kepikiran kayak oh iya kak begini kak. Nah tapi cari lagi pendapat lain, nggak mau kak mendengar ke pendapat itu saja. Saya tanya lagi ke teman-temanku yang lain. Nah kalau misal kayak ada 2-3 orang nadukun kak kayak oh ya pede-pede maka saja. Tapi kalau misal lebih banyak orang yang nategur kak, kayaknya ke pressure sendiri kak, kayaknya mending ku ubah deh gaya aku. Berarti reaksinya itu kayak dilihat lagi dari bentuk, baik itu bentuk kritikan atau tegurannya itu seperti apa. Iya betul sekali. Nah misalnya kalau kayak dikritik sensitif ki, nah diam atau apa tadi, maaf enggak terlalu. Iya kalau bukan Kalau diam, lebih ke ini cari ke pendapat orang lain. bentuk reaksinya. Nah berarti tidak tidak apa ya, kayak marah ataupun Kalau apakah. malah kayaknya tidak ada, karena takut kak juga merusak hubungan sama orang tersebut, jadi mending cari aman. Oke. Nah pernah ndak dapat teguran atau kritikan yang paling menyakiti ataupun paling membuat Ayu merasa tidak nyaman? Mungkin kalau misal bahas fisik. Kalau sensitif ndak perlu jadi jawab juga, kalau ndak perlu jadi ceritakan. Kalau ndak nyaman ki. Iya kayaknya lebih ke situ saja, ke fisik. Oke. Nah bagaimana cara Ayu menenangkan diri ketika Ayu merasa kecewa atau kesal? Seperti jawaban saya dari awal ya, lebih banyak kak tidur. Iya, supaya tenang pikiran kalau bangun, banyak begitu. Oke. Aku matikan data. Nah terus sampai mana? Oke, terus apakah Ayu berusaha memahami perasaan orang lain ketika mereka sedang mengalami kesulitan? Iya, mungkin karena saja termasuk responsif ya kalau sama orang-orang kayak oh ini orang sedih kapan. Contohnya tuh kalau dari teman kamarku sendiri, jadi saya satu kamar sama teman kosku, jadi saya berdua di kamar. Kalau misal banyak diamnya ke saya atau banyak diamnya di kamar, kayaknya pikiran kayak oh sedih ini orang atau ada apa masalahnya. Jadi biasa tuh kalau berdua kalau langsung saya tanya kayak kenapa kok ada masalah, cerita misalnya. Berarti Ayu ini juga peka terhadap orang lain. Mungkin iya, karena lebih tepatnya kalau misal lebih sering kak berinteraksi sama orang, mungkin saya tahu nih perubahan perubahannya. Kalau misal ini biasa saja tapi ini sedih, ini ada masalahnya dan sebagainya. Oke. Nah terus bagaimana cara Ayu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru? Kalau dari menyesuaikan diri ke lingkungan baru itu pasti agak susah. Jadi lebih mencoba kak untuk extrovert pastinya kalau di lingkungan baru, kayak mencoba kak lagi perhatikan orang-orang yang mana menurutku ini bagus untuk diajak komunikasi. Jadi kalau ada biasa lingkungan yang menurutku kayak oh ini nyaman jaka di sini untuk berkomunikasi, nyaman jaka di sini, tenang jaka sefrekuensi jaka sama orang-orangnya. Tapi biasa juga kalau ada di lingkungan baru kak yang kayak kuliah lihat dulu muka-mukanya kayak oh kayaknya agak sulit kak di sini dan nyambung. Jadi biasa kalau begitu lebih banyak kak memang diam atau mereka pian teman kak bicara baru kak bicara. Apakah
Ayu pernah menampilkan sisi introvertnya Ayu ketika berada di lingkungan baru? Iya, pernah. Apakah Ayu pernah mengalami kesulitan gara-gara itu? Iya, jujur. Bisa diceritakan atau dijelaskan? Jadi saya pernah ada di satu posisi di mana ada kak di lingkungan yang menurutku itu orang-orangnya itu agak kurang sefrekuensi kak, atau kurang nyaman. Jadi lebih banyak kak diam, atau lebih banyak kak kayak mereka dulu yang bicara ke saya baru ke bicara. Tapi itu punya bicara juga seadanya, lebih kayak to the point juga saja, tidak terlalu banyak basa-basi juga. Jadi biasa kayak orang-orang di situ juga mikir kayak, oke kau kayaknya introvert kok deh, tidak tahu kok ini, tidak terlalu banyak teman dan sebagainya. Kayak ya udah biar kami saja begitu pikirannya. Oke, nah sejak kapan Ayu berada di lingkungan tersebut? Lingkungan apa nih? Lingkungan yang terjadi perubahan. Kalau dari lingkungan itu tuh kayak tergantung ada kah di mana. Kalau bisa ditanyakan salah satu posisiku itu kalau pas awal-awal ini kumpul di satu organisasiku itu kan orang-orangnya tidak terlalu kenal siapa, kayak saya hanya kenal satu dua orangnya saja. Nah di dalam situ tuh kayak orang-orang kayak siapa ini, tidak tahu isi paknya, lebih banyak kak diam. Kuperhatikan itu satu orang kayak yang ini jika cocok kutemani, yang ini dia cocok kutemani, yang ini tidak sefrekuensi kak betul. Jadi kayak lebih banyak kak memang diam kalau di posisi itu. Jadi kalau ditanya kayak sejak kapan kak ada di posisi itu, sebenarnya kayak tergantung, sampai detik ini pun biasa masih ada kak di titik-titik itu. Saya mau tanya, saat Ayu terjadi transisi dari awal persekolahan ke perkuliahan, apakah ada bentuk permasalahan seperti itu, kayak sulit menyesuaikan diri karena lingkungan baru? Iya. Bisa diceritakan? Kalau kan di SMA itu kan memang temanku kayak pure teman-teman SMA semua. Cuman pas kak masuk di perkuliahan itu kan temanku, apalagi pas PKKMB itu kan temanku nggak ada sama sekali. Kayak orang ini kayak apa di kayak sendiri kak di situ, di banyaknya kepala. Bayangkan, terus kayak agak sulit kak, kayak siapa mau kutemani di sini, nggak ada orang saya kenal satupun. Terus mencoba memberanikan diri, walaupun jujur agak kurang nyaman untuk saya sendiri, kayak mencoba kak temani orang bicara dari kelompokku. Nah di situ baru kak mulai kayak oh kayaknya di sini cocok ya kak deh. Nah terus dari situ ini yang temanku yang memulai mencari teman yang lain, terus saya baru kak juga memulai untuk bicara sama orang lain. Jadi ada ndak hal yang paling sulit untuk dihadapi pada saat itu? Mungkin sulitnya tuh lebih ke berinteraksi atau cara berbicara, karena biasa juga kayak caraku bicara agak berbelit-belit kalau misal sama orang-orang baru seperti itu. Terus biasa juga kayak masih kaku kak untuk tidak ini kak tidak fleksibel di cara aku bicara, kayak sepatah kata saja aku bilang enggak, masih menjaga ini kak, menjaga bicara juga, tahu kak salah bicara apa. Nah baru kak berteman sama ini semua. Ada ndak rasa-rasa seperti cemas, takut, khawatir, ataupun ya seperti itu? Lebih ke khawatir ini, takut salah bicara kak, itu lebih takut ke itu saja. Nah terus dengan pengalaman tersebut, bagaimana cara Ayu membangun hubungan dengan orang yang baru Ayu kenal? Cara membangun saya sama orang yang baru saya kenal itu, pertama biasanya lebih banyak berkomunikasi saja, membiasakan diri untuk selalu berkomunikasi. Kayak terus kita pikir juga kayak oh ini orang kalau komunikasi harus mengarah ke sini, harus lebih banyak mengarah di sini supaya tidak mati topik. Oke. Nah, bagaimana sikap Ayu ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain? Kalau bisa berbeda pendapat kak, juga ini juga agak sering terjadi selama saya kuliah. Kalau misalnya beda pendapat sama orang, mungkin saya lebih kayak tanya ke orang itu kayak kenapa lebih memilih pendapat ini daripada pendapatku. Nah kalau kayak lebih banyak kak
pikir bersama-sama kayak coba ditanya Kak, apa dampaknya, apa konsekuensinya kalau misal kita ambil pendapatmu. Jadi lebih banyak Kak berkomunikasi sama orang yang berbeda pendapat Kak sejujurnya, karena bisa ditahu kayak konsekuensi kedepannya tuh begini, konsekuensi kedepannya tuh begini. Jadi nggak mau Kak yang kayak marah ke sama itu orang atau kenapa, tapi lebih banyak Kak mau dengar kenapa dia pilih pendapat yang berbeda sama saya. Oke. Nah, terus bagaimana cara Ayu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya Ayu? Mungkin kalau menjaga hubungan lebih banyak Kak ini menyapa. Kayak walaupun ndak ini maka tidak ada sangkut pautku sama itu orang, tapi baku kenal Kak, sebisa mungkin sesapa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, baik, berdasarkan informasi yang telah Ayu sampaikan tadi, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan kembali? Menurut saya itu sudah cukup. Baik, mungkin semua pertanyaan yang saya butuhkan tadi sudah saya tanyakan, dan terima kasih atas informasi serta kesediaannya untuk menjadi interviewee dalam wawancara ini. Nah, semoga Ayu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Baik, amin, terima kasih. Nah, baik, seluruh pertanyaan telah saya ajukan. Saya tutup wawancara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.